Halo guys, hari ini saya berada di Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Nah, saya lagi tertarik sama ini nih, salah satu program dari pesantren ya, yaitu tentang kemarin saya lihat di Facebooknya soal ketahanan pangan. Jadi mereka ya santri-santri di sini diberdayakan buat ya nanam-nanam kayak ini nih. Di belakang saya lihat ya. Ada sekarang lagi mau panen kangkung guys ya, terus ada timun, ada tomat. Nah sekarang saya mau sedikit tanya-tanya nih sama salah satu penanggung jawabnya ya. Ada Ustadz Randy di belakang saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Jadi luar biasa nih, masif sekali nih di Facebook tentang ketahanan pangan untuk santri ya, untuk pesantren. Wah keren banget nih. Jadi untuk kayak semacam apa sayuran, terus buat nyambel gitu, cabai tomat nggak mesti beli. Mereka bisa menikmati dari hasil nanam sendiri. Wah keren. Kenalin dulu, ini Ustadz Randy. Jadi salah satu ustadz di sini dan penanggung jawab kaitan dengan program ketahanan pangan ini. Yang menurut saya keren banget ya. Sekaligus di samping buat ketahanan pangan, kalau ada lebihnya bisa dijualin. Jadi ketahanan ekonomi juga, keren ya. Nah ini cocok nih dengan vlogpreneur kita hari ini ya, yang membahas potensi bisnis, potensi cuan ya, walaupun itu mungkin awalnya iseng. Ya. Nah, gimana Ustaz? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi ketahanan pangan di sini sebetulnya memang di sini boleh nyebutin brand atau ini enggak? Oh, boleh aman. Jadi memang awalnya kita bekerja sama dengan salah satu CSR ya bahasanya. Kalau CSR di perusahaan salah satu bank lah gitu kan, bank syariah gitu kan. Mereka bekerja sama dengan kita dengan dalam program ketahanan pangan untuk santri ya, untuk santri dan pondok pesantren gitu kan. Alhamdulillah 2 tahun kemarin kita belajar dengan mereka, kita dapat ilmu dan kita aplikasikan di pondok pesantren. Dan alhamdulillah setahun kita sudah berjalan. Nah, akhirnya kita belajar sendiri nih, mengaplikasikan sendiri gitu kan. Kita mengaplikasikan sendiri dengan teman-teman santri dan alhamdulillah juga sebetulnya bukan anak yang penanggung jawab di sini, tapi alhamdulillah lah anak dipercayalah untuk teman-teman juga gitu kan untuk mempublikasikannya program ini gitu kan. Nah insya Allah kedepannya gitu kan, kita nggak cuman nanam sayuran, jadi secara kebutuhan ya. Kalau secara kebutuhan itu memang belum tercukupi untuk seluruh santri, itu belum tercukupi, apalagi ini hanya beberapa petak ya. Mungkin ini prototipe mungkin ya, gitu kan, prototipe. Insya Allah yang setidaknya lah gitu kan untuk 1 sampai 2 minggu teman-teman santri untuk sayuran kita bisa cover gitu kan. Tapi kalau untuk seluruh santri dan setiap hari bahkan siklusnya misalkan setiap bulan harus di kita, itu nggak mungkin gitu kan. Karena memang secara kebutuhan itu kan banyak sekali gitu kan. Untuk kedepannya insya Allah kita akan memperbanyak juga nih kedepannya. Mungkin dari kangkung ini mungkin kita akan sedikit diperbanyak. Terus ada tomat juga mungkin di lahan sana juga di atas, nanti kita akan coba di sana ngambil singkong nanti dia gitu kan. Ada singkong. Iya betul, di sana juga ada gitu kan. Nah itu untuk petani lokal di sini juga kita memberdayakan, kita kerjasama dengan petani lokal juga di sini. Gitu. Ya, jadi pada dasarnya ini pemanfaatan lahan. Betul sekali. Supaya paling tidak ya bisa lebih produktif. Ya sayur-sayur buat sambal nggak mesti beli lah gitu ya. Dan ini sudah dicontohkan oleh teman-teman luar biasa ya. Dan nah ini kita lihat. Coba kita arahin dulu ke sini nih, guys. Lagi dicabutin kangkungnya ya. Betul. Ini panen ke berapa, Ustaz? Ini panen kedua kali dalam pekan ini. Dalam satu pekan ini panen kedua kali, karena siklus kangkung ini kan kurang lebih dari 45 hari, dapat 25 hari ya gitu kan. Dalam 1 bulan ini teman-teman ini panen itu 2 kali gitu. Ini insya Allah panen kedua. Setelah tahap panen semua beres, kita pengemburan kembali, kita akan tanam kangkung lagi untuk panen selanjutnya gitu. Mantap. Kemarin kita panen tomat dan panen timun. Panen timun juga, alhamdulillah gitu kan. Timun juga udah beberapa udah dipanen ya Kak ya. Udah dapat berapa Kak? 12 kilo 6 on. 12 kilo 6 ons gitu. Lumayan kan. Ya, buat lalapan. Buat lalapan, buat sayur gitu kan, buat sayur juga, untuk kebutuhan sayur juga. Ustaz, saya mau nyabut Ustaz ya. Boleh, silakan Ustaz, silakan. Kita cobain, kita lihat kangkungnya ya. Boleh, silakan. Kangkungnya seger-seger nih kayaknya. Kalau buat di sayur, ditumis, dipelecing, wah kayaknya. Coba bro. Nah, kita lagi ada di lahan pertanian Madinah Al-Hijrah. Saya mau ikutan nyabut, sebentar ya. Nih guys.
Jadi kangkung ini salah satu sayuran yang proses pertumbuhannya itu cepat. Bahkan ada yang cuma 20 hari bisa ditanam. Bisa dipanen, ditanam lagi. Dari mulai nanam sampai panen itu cuma 20 hari. Jadi cepat banget ya. Jadi biar tanah kamu produktif, kamu bisa juga nih nanam kangkung. Tuh, kangkungnya seger-seger guys. Ya, dipelecing, di sayur, enak nih. Ya, siapa yang doyan kangkung? Ini bagi kamu yang susah tidur, ya, insomnia, yang susah banget kalau tidur ya. Nah, bisa konsumsi kangkung. Katanya kangkung itu punya zat yang biar orang itu ya tidurnya nyenyak gitu. Ya, mantap nih. Ya, nanti setelah ini guys, kita akan ke sana. Ya. Katanya ada apa? Singkong. Kita nyambut singkong. Kita mau nyambut singkong. Singkongnya katanya di sini walaupun apa warnanya tadi putih ya? Putih gitu. Putih tapi empuk. Ya, enak. Saya juga udah nyobain sih sebenarnya singkong khas Pandeglang ya, di Pandeglang, karena Pandeglang itu katanya nggak ada singkong kuning ya. Iya, singkong mentega, singkong mentega ya. itu nggak ada, jarang gitu. Kecuali kita nanam sendiri bibitnya, biasanya diambil dari Bogor. Nah, di Pandeglang tuh nggak ada, tapi singkongnya nggak kalah enak sama singkong mentega. Nah, sekarang kita mau ke tempat singkong, mau nyabut singkong, yang katanya singkong enak di sini, ya daerah Cimanuk di Pandeglang. Ya, kita akan ngerabut singkong. Jadi guys, kalau kita punya lahan, punya tanah yang agak luas mungkin ya, kalau di daerah sini, kalau bisa produktif itu wah luar biasa guys ya. Minimal ketahanan pangan di rumah atau ya untuk rumah kita lah, untuk keluarga, nggak mesti beli guys ya. Terutama kebutuhan-kebutuhan standar kayak mungkin buat nyambel, buat nyayur, terus ya kayak kebutuhan karbo kayak singkong, ubi, kita bisa nanam sendiri. Dan itu waktunya nggak lama ya. Dan relatif tanaman-tanaman seperti itu relatif mudah guys ngurusnya ya. Saya juga di rumah yang memanfaatkan pekarangan rumah ya, alhamdulillah guys, tomat, cabe, apalagi tuh kayak cesim, itu nggak mesti beli ya. Kita bisa metik dari hasil nanam kita sendiri. Apalagi untuk kalian, untuk kamu yang punya lahan yang cukup luas mungkin ya, setidaknya untuk kebutuhan pangan keluarga ya, kita bisa berhemat lah, bisa lebih sedikit berhemat karena nggak mesti beli. Ya, dan hari ini alhamdulillah saya melihat lahan yang lumayan produktif, bukan lumayan sih ya, produktif, beneran produktif ya, ditanamin padi ya. Lihat padinya, terus singkong, ubi, tomat, cabe, jadi bener-bener bisa berdaya guna gitu ya. Jadi bisa jadi inspirasi buat kalian, berpikirnya sederhana aja. Bertani itu sebenarnya mudah guys ya. Tinggal cari aja yang kira-kira tanamannya mudah ditanam, panennya cepet. Kayak kangkung kan panennya cepet ya. Ini dia. Yang mana, Bah? Udah, ini ya. Video nah. Ini dia singkong yang mau kita cabut guys. Saya dibantu sama Abah siapa, Bah? Mbak Iso. Ya, jadi nah guys, bagusnya juga nih inspirasi ya. Jadi Madinah Al Hijrah juga memberdayakan warga lokal ya untuk membantu lahan mereka, pertanian mereka ya, supaya produktif. Jadi dibantu juga kadang sama warga lokal yang mengerti tentunya ya, yang mengerti pertanian, yang mengerti tanam menanam. Nah, biasanya mereka ada, salah satunya Abah Iso ini nih yang mau bantuin ngerabut singkong hari ini. Wow, langsung dibongkar ini mah. Padahal ini masih kecil loh guys. Ya kecil lah kalau dibandingin singkong Bogor ya. Tapi lihat tuh, lihat singkongnya. Lihat sini, deket. Wih, sampelnya lumayan. Singkongnya lihat ya. Tuh. Jadi singkong ini ada beberapa istilah. Ada singkong bahasa Indonesia ya. Ada sampe, sampe Sunda. Ada orang sini dangder. Bedana naon eta, Bah? Singkong sampe jeung dangder katanya beda. Sampo mah sampo, temen sampo mah bahasana bahasa lemas. Kalau bahasa halusnya itu sampe. Sampo. Sundanya sampe. Kalau orang sini dangder karena lebih kasar. Jadi singkong, sampe, dangder. Kalau bahasa Inggris apa? Kasapa. Ya, mantap nih. Mau kita cabut, kita basahi dulu, kita bongkar-bongkar dulu tanah yang gedenya ya, biar lebih mudah nanti nariknya. Dari sana kali Baya. Nariknya ke arah ditunya. Dia mah gede kene soalnya. Mantap guys. Ditarik ke bawah. Nah, oh hiji kayu. Siap. Siap, diangkat lah, Mang. Sok ditepas lah.
Oh, was. Lihat guys. Singkongnya nih. Ya sampai naon, Mang? Sampai ini sama pulen ini mah. Pulen gitu. Pulen tuh empuk, guys. Kayak yang kuning bukan. Lihat nih singkongnya. Padahal ini batangnya masih kecil loh. Terhitung kecil lah ya. Tapi lihat singkongnya. Menandakan apa? Menandakan tanahnya subur, guys. Ya. Padahal nanam singkong itu kan nggak perlu dipupuk emang ya? Nggak dipupuk, tinggal tancepin doang bisa jadi seperti ini. Dan ini luar biasa nih, ya. Karbonnya bagus, gizinya juga bagus nih, ya. Yang doyan singkong pasti suka banget. Lihat singkongnya. Kita bawa, kita nikmatin. Ayo, beres. Masya Allah, alhamdulillah, guys. Nih ya, kalau punya tanah produktif, luar biasa. Ini hasil nyabut kita hari ini, ya. Singkong. Nggak tahu ini jenis singkong apa, tapi katanya pulen enak, guys, ya. Dan ini pisang. Pisang kalau di sini nyebutnya cau galek. Ya, cau galek ya. Jadi enak nih buat di pisang goreng, ya, atau pisang rebus. Mantep, ya. Yuk. Tinggal kita olah. Nah, itu dia guys, ya, jalan-jalan kita hari ini, vlog planner kita hari ini, ya, jalan-jalan yang menginspirasi. Luar biasa, dapat singkong, dapat kangkung. Mantep pokoknya. Sukses terus buat Madinah Al Hijrah. Amin, amin, memberdayakan, amin. ya. Semakin berkah, semakin besar, berkembang, dan tentunya kebermanfaatannya semakin lebih luas lagi. Amin. Ya. Oke teman-teman, guys, terima kasih ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.